Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Miss harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Seperti biasa, jangan lupa persiapkan buku tulis bahasa Inggris, buku cetak, dan juga alat tulis kalian. Sudah siap untuk belajar bahasa Inggris hari ini? Yuk, kita mulai ya. Oke. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa profesi, contohnya seperti teacher, pilot, kemudian ada lagi farmer, doctor, dentist, dan lain sebagainya. Misalnya, doctor works in hospital. Contohnya, dokter bekerja di rumah sakit. Teacher works in school. Guru bekerja di sekolah dan lain sebagainya. Oke, sekarang coba yuk buka buku bahasa Inggrisnya. Coba kita ke halaman 88 ya. Coba yuk open up your book on page 88. Sekarang buka bukunya halaman 88. We will discuss about studying harder to reach my goals. Kita akan membahas mengenai belajar lebih giat untuk mencapai cita-cita saya. Ya, now look at this picture. Sekarang coba lihat yuk gambar-gambar di sini ya. Number 1, ya, nomor 1 nih. Hendro wants to be a pilot. Oke, Hendro mau menjadi seorang pilot. He studies harder to reach his dream. Dia belajar lebih giat untuk menggapai cita-citanya. Ya, jadi kalau kita mau menggapai cita-cita kita, kita harus belajar dengan giat, belajar dengan rajin, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian nih, ada lagi yang namanya Lasano. Lasano wants to be a doctor. Lasano mau menjadi seorang dokter. He studies harder to make it. Dia belajar lebih giat untuk menggapainya. Jadi, karena Lasano pengen jadi dokter, dia berusaha dan belajar dengan rajin untuk bisa menjadi seorang dokter. Kemudian yang terakhir, Nina wants to be a teacher. Nina mau menjadi seorang guru. She studies harder to get it. Dia belajar dengan rajin untuk bisa menjadi seorang guru. Ya, jadi kalau kita berusaha, kemudian kita belajar dengan rajin, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh, kita bisa meraih cita-cita kita dan menggapai cita-cita kita. Nah, tergantung kita mau jadi apa dulu. Kalau mau jadi polisi, kita harus belajar dengan giat. Jangan males ya. Jadi untuk menggapai sebuah cita-cita, kita harus tetap semangat belajar. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Dan satu kuncinya, jangan pernah malas untuk selalu mencoba. Jangan pernah malas untuk selalu belajar ya. Now, look at your book on page 89. Coba sekarang buka bukunya halaman 89 ya. If you look at this page, kalau kalian lihat di halaman ini, there is a math in here. Ada pelajaran matematika. So, we will discuss about math but in English. Jadi kita akan membahas mengenai matematika tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada perkalian. Dalam bahasa Inggris, perkalian ini disebut dengan multiplication. Oke, jadi ingat ya, yang namanya perkalian dalam bahasa Inggris disebut dengan multiplication. Sedangkan untuk tanda kalinya, untuk tanda kalinya kita menggunakan times. Ya, misal nih contohnya, misalnya 6 dikali 2 misalnya. 6 dikali 2 sama dengan 12. Kalau kita bahasa Inggris kan berarti 6 times 2
equals 12. Ya, jadi kalau untuk tanda kalinya di sini kita menggunakan times, sedangkan angkanya kita gunakan angka seperti biasa. Equals di sini ya, equals di sini artinya sama dengan. Atau boleh, Miss kalau equals kepanjangan, boleh ada yang lebih singkat lagi. Misal nih, kita mau ganti ya, 6 times 2 is ya 12. Jadi boleh kita pakai equals, boleh juga kita pakai is. Jadi kalau misalnya Miss, kalau equals aku suka lupa tuh, boleh nggak diganti is? Boleh ya. Yang penting harus ada untuk sama dengan. Jangan kalian tulis 6 times 2 12, itu salah. Oke, jadi harus lengkap. Jadi namanya bahasa Inggris itu harus lengkap. Untuk sama dengan, ingat ya, kita bisa pakai equals, boleh juga menggunakan kata is. Oke, tapi untuk tanda kalinya di sini kita hanya menggunakan times. Sedangkan perkalian dalam bahasa Inggris tadi disebut dengan multiplication. Oke. Contoh lain nih, misal, yuk coba lihat teks yang di bawahnya ya. Contohnya tadi yang pertama, 4 dikali 4 sama dengan 16. How do you say in English? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Ada contoh di bawahnya. 4 times 4 equals 16. Kalau diartikan sama saja, 4 dikali 4 sama dengan 16. Atau boleh, Miss equalsnya aku mau ganti sama is kayak tadi, boleh. 4 times 4 is 16. Oke, boleh. Kemudian yang kedua nih, 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 times 3 equals 9. Oke, 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian ada yang terakhir, 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 times 2 equals 4. Oke? Jadi ingat ya, kalau dia perkalian disebut dengan multiplication, untuk tanda kalinya kita menggunakan times. Equals artinya sama dengan, boleh juga equals ini diganti dengan is. Oke? Bisa dimengerti? Oke, sekarang untuk latihannya coba yuk buka bukunya halaman 89. Please do the exercise on this page. Silahkan kalian kerjakan latihan di halaman 89 di buku cetaknya masing-masing. Kemudian lanjutkan latihan halaman 90 ya. Masih tentang soal perkalian, halaman 90, dan juga latihan terakhir ada di halaman 91. Jangan lupa silahkan kerjakan latihannya. Kalau sudah seperti biasa, jangan lupa dikumpulkan ke Miss Fanny. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.